Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita sedang berada di perkampungan Laskar Rasulullah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedang menuju ke dalam. Tadi kita sempat komunikasi dengan salah satu pengurus atau yang dituakan di perkampungan Laskar Rasulullah. Tidak tunggu lama-lama, kita akan langsung mengunjungi beliau. Ya, alhamdulillah kita tim Jajalangkah sudah berada di hadapan kita bersama salah satu senior di perkampungan Rasulullah di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Izinkan Anda pertama kali mengucapkan terima kasih sudah diterima dengan baik di perkampungan ini. Kami tadi muncul, kita ngobrol santai dengan Kabit. Kami muncul bahwa ini bangsa benda pusaka itu bisa sedikit dijelaskan Anda. Ini benda pusaka dari mana saja dan apakah ini milik kerajaan Goa atau memang dari mana? Ya, awal dari benda pusaka ini bersumber dari satu pembimbing kami itu Bapak Kadi. Nah, yang kita lihat di sini ini masih sebagian kecil dari yang dikumpulkan karena yang sudah dikumpulkan itu 7 ribuan. Ini baru satu rumah. Ini ada berapa rumah? Sini ada 20, ada hampir 40 rumah. Semuanya itu yang namanya Swaraya atau tempat yang kita tinggali di sini itu wajib itu ada begini sebagai bentuk pelestarian. Karena Islam sudah dikandung pada maka adat harus dipangku, bukan dihilangkan. Karena agama Islam itu tidak pernah menghilangkan adat, tapi menyempurnakan semua apa yang ada. Nah, kalau boleh tahu Ring, tapi sepak kita atau Sembantai boleh, boleh karena gaul sih. oh, siapa masalahnya? Jadi alhamdulillah, tapi kalau boleh tahu, Laskar Rasulullah ini sebuah komunitas ataupun organisasi? Dia komunitas. Legalitasnya juga ada, tapi bukan dalam bentuk organisasi ya, biasa kajian Islam. Jadi yayasan, tapi di bawah nama yayasan adalah Laskar Rasulullah. Inilah bentuk kegiatan kami melestarikan budaya. Yang paling penting ini, kenapa kita bisa melestarikan budaya ini, salah satu kewujudan cinta terhadap Rasulullah. Loh, apa kaitannya? Kita harus tahu kalimat Makassar itu kan disematkan atas cinta kepada Rasulullah. Makassar, banyak orang tidak tahu. Tidak ada kata Makassar itu di dalam literatur bahasa Makassar. Angkasar yang ada atau Makassar, tapi Makassar itu menyematkan bahwa di tanah ini kebenaran Islam atau Rasulullah itu nampak di Timur Jawa. Jadi semakin menarik tim Jajalangkah kali ini pemaparan dari beliau. Nanti kita akan langsung saya sebagai tim Jajalangkah menarik salah satu benda pusaka. Mungkin saya akan tanyakan langsung ke beliau. Ini adalah dua di hadapan kita. Kameranya bisa. Ya. Ini sudah lepas ini kan ini tiga orang. Ini sudah lepas. Ini semua dari kalau makna kami dulu taman lesan, dua taman sarang. Apa itu kalau taman lesan? Mapayung dari luwu, sumbai dari goa, mangkau di bone. Jadi ada semua simbol luwu, goa, bone. Dua taman sarang bugis nama Makassar. Tidak boleh dipisahkan karena ini barat poin satu sisi. Kapan dipisahkan dada di ini? Nah, yang menarik saya penjelasan tadi ukuran benda pusaka ini. Ini istilah kerajaan ini. Jadi kalau orang mau dilantik biasa tuh jadi raja pakai ini di undang orang dulu. Karena di Sulawesi Selatan itu biar kepala desa itu raja tondu. Karena berhitung pada kekayaan dari wilayah. Jadi memang ini Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, kampung para raja, tanahnya para pemberani, tanah para raja, kampungnya para pemberani. Jadi ini simbolnya. Jadi kita mengembalikan adat secara konkret, bukti konkret, bukan secara lisan ataupun perlakuan. Walaupun banyak konsep yang mengatakan ribuan konsep tentang mengembalikan adat, satu perlu pembuktian atau perlakuan.
itu lebih berat perlakuan daripada 1000 teori. Nah, izinkanlah tadi kita sudah memaparkan sejarah singkat tentang Laskar Rasulullah, kemudian pemaparan tentang Saka. Mungkin kami dari tim Jejak Langkah untuk bertanya, apakah kegiatan-kegiatan selain mungkin ada kegiatan yang lebih khusus mungkin? Kalau kegiatan lebih khusus tidak ada, karena kita tiap malam sini memang kajian tentang Rasulullah. Al-Quran dan hadis bukan pakai buku lain, cuma pakai hadis. Berarti siapapun boleh bergabung. Ini bisa, sistem juga sistem bulan 10, tidak ada guru. Masing-masing punya pengalaman spiritual masing-masing. Iya, jadi perlu kami sampaikan di video kali ini tim Jejak Langkah bahwa ternyata segala sesuatu ada dalam sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Saya tadi di gerbang masuk ke sini ada sebuah simbolis yang sangat berkesan bagi saya, yaitu NKRI harga mati. Nah, ini makna ini yang bisa kita lihat bahwa komunitas yang baik dan sebuah organisasi yang mengedepankan nilai NKRI adalah organisasi yang baik. Subhanallah, insyaallah kita sudah di lokasi ini. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan dari Ya, terkait tadi NKRI agama. Jadi kami bukan hanya memasang slogan NKRI agama atau slogan-slogan atau brand perkumpulan Rasulullah. Kami memang tahu betul itu isinya. Seperti perkumpulan Rasulullah kita masuk ke NKRI. Kenapa harus ada NKRI harga mati? Kita tahu ini kan merah putih itu memang ada sebenarnya. Rasulullah mengucapkan itu merah putih. Jadi mencintai NKRI, mencintai merah putih sama dengan menjalankan sunnah Rasulullah. Itu terbukti waktu Rasulullah akan ada. Itu satu bangsa merah putih, kan dua itu, merah dan putih itu. Sebagai pusakanya itu Rasulullah. Di situ tidak akan pernah melarang itu orang sejahtera terus. Tapi bukan orang lain yang rusak, tapi dirinya sendiri. Kaumnya sendiri itu yang mau hancur, bukan dari luar. Tidak mampu orang luar, itu pertama. Kedua, kita ini Bugis Makassar, kita harus tahu sejarah nenek moyang kita, leluhur kita berkaitan dengan ini pusakanya. Mulai dari tanah Melayu, Opu 5 dan bersaudara, semua raja-raja di situ maka terbentang itu sejarah dari timur, dari barat ke timur. Serambi Mekah, siapa yang begitu? Kalau bukan bangsa kita Melayu. Nah ini sampai ke barat, sampai ke timur ini. Di sinilah Serambi Madinah, Serambi Mekah itu. Semua raja-raja kita itu orang-orang bangsawan di sini itu jadi raja di sana. Penemu bahasa Indonesia bukti. Siapa Raja Ali Haji? Orang apa itu? Bugis. Kebangkitan nasional siapa? Wahidin Sudiroso, anaknya dari Manaba. Tanah air Indonesia, siapa yang berani melaut kiri kanan? Sewaktu bangsa lain mensakralkan itu laut, takut injak laut. Kita lah yang naik, yang berani melaut kiri kanan. Jadi kalau kita Bugis Makassar mengingkari merah putih sesuai sunnah Rasul dan mengingkari perjuangan leluhur, maka jangan mengaku Bugis Makassar. Ya, sembari ngobrol sampai dengan saya melihat ada salah satu dalam kaca cukup menarik, mungkin kameramen bisa langsung Ini berantakan karena lagi dibersihkan kan? Karena mau masuk Muharram, setiap satu Muharram itu mau masuk menyambut Muharram semua pusaka dibersihkan, bukan disucikan. Maka kita lihat tidak ada lupa di sini. Iya. Oke? Iya. Dibersihkan itu wajib. Iya. Mungkin kameramen bisa lihat ada salah satu dalam Ada tulisannya, kita bisa baca. Nah, ternyata ada keterangan dalam kaca ini, peti pusaka kerajaan berisi 32 buah keris yang diantaranya bergagan perak Sultan Hasanuddin. Luar biasa. Ternyata benda pusaka peninggalan dari Sultan Hasanuddin yang ada di hadapan kita yang kita lihat. Kemudian ada tongkat kurisi yang dihiasi aksara lontar yang bertuliskan Tomba Rigoa, Tawe Ribone, Payung Berilu. 3 kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Peti pusaka raja 2 dihibahkan kepada Kadatuang Presidenreng Napapiroi pada tahun 1609 masih luar biasa. Jadi sebuah keberuntungan tim Jejak Langkah diterima dengan baik di tempat ini dan mendapatkan banyak sumber informasi sejarah yang mungkin tersembunyi di luar sana keterkaitan gua dulu dan Sidenreng. Nah ini kita lihat langsung. Jadi di dalam kaca ini ada
Ini baru satu rumah. Kalau kita syuting ini semua rumah di sini ada semua ini. Nanti saya bawa. Siap terus belajar. Belum juga rumah. Ini yang punya Soraja ini namanya Haji Mansur. Dari dia rumpun orang Sinjai. Jadi tiap rumah ini rumpun-rumpun. Rumpun Rapang, Sinjai, Gorontalo, Bone, Maros, Mandar, Barombong, Sinjai, Selayar ada. Pokoknya semua rumput. Ya, mungkin dalam video kali ini kami juga sebagai anak muda tim Jalankan mungkin mau bertanya ke senior daerah bahwa ada 3 kerajaan besar, sedangkan di luar sana ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa ada lagi wilayah lain yang mungkin bisa kita paparkan tentang keberadaan Toraja Tengah mungkin. Toraja itu kalau tidak ada Toraja tidak ada itu di sepuluh. Makanya itu dijaga itu. Kita ini sudah mencerminkan bagaimana itu menjaga minoritas, menghargai keyakinannya orang. Jadi jangan sampai kita ini sudah masuk pengaruh dua, kita tidak menjaga yang benar kalau tidak. Kalau dia tidak akan apa, memang itu dulu awal masuknya itu dialah ini pribumi. Makanya kapal itu duluan di atas. Ya, belum ada. Kalau boleh tahu berarti keberadaan Toraja dengan gua ada. Nanti setelah ada sama dulu, baru ada gua, baru ada Bone. Apa semua di situ kejadian itu. Makanya payungnya di situ, dia menaungi. Opu, digelar Opu. Tapi Iya. sekarang waktu Datu Andi Maradan ya. Iya, semua di situ, dari situ semua itu. Jarang. Dan memang ada keterkaitan sama Au. Ada. Ya, jadi tim Tidak Langkah kali ini terus memberikan suguhan video terbaik mengenai seputar sejarah, adat dan budaya dan tradisi-tradisi di Provinsi Sulawesi Selatan.